Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali, nama saya Haskell Ronald Yeskiel Kurnia Jaya dengan NIM 20031108015 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada kali ini pada Mener Insinyur Roni Nangoy MS yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk memaparkan materi mengenai argumen dari keharmonisan hak dan kewajiban kewarganegaraan dan juga hak dan kewajiban negara dan warga negara. Berikut materi yang akan saya bawakan. Dalam materi, dalam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni dari kewajiban dan hak negara dalam warga negaranya, banyak sektor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan berdirinya negara tersebut. Sektor yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban negara itu sendiri juga bagian hubungan timbal balik dan hubungan harmonis antara hak dan kewajiban dari warga negara dengan negaranya yang semuanya dilihat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sektor yang pertama yaitu adalah sektor pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1-2 yaitu memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan Undang-Undang IPTEK termasuk dalam UU nomor 11 tahun 2019 berdasarkan amandemen yaitu pengembangan IPTEK untuk kesejahteraan rakyat. Dari sektor perekonomian sendiri diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa perekonomian Indonesia itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu perubahan dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dari sektor pertahanan, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ayat 1 menjelaskan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negaranya. Dan yang paling penting yaitu adalah dalam hak asasi manusia. Dalam sektor HAM diatur atau termuat dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak asasi manusia yang hakiki yang dilindungi oleh negara. Yang itu salah satunya diatur dalam hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adalah hak untuk hidup pasal 27, hak untuk memeluk agama masing-masing pasal 28E, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak pasal 27. Dan masih banyak lagi hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk mewujudkan dinamika dan tantangan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di lingkungan sekitar saya atau di kampung saya, Kampung Sangir di Kota Manado, yaitu kami memiliki kewajiban yang berlaku yaitu jangan membuang sampah sembarangan di wilayah lingkungan Kampung Sangir. Namun, kita juga mendapat hak masyarakat yaitu mendapat fasilitas pembuangan sampah yang sistematis. Sebagai contoh, disediakan tempat sampah umum dan juga petugas pengangkat sampah setiap jam 6 sore untuk kebersihan lingkungan. Sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga lingkungan di Kampung Sangir dengan para pengurus di wilayah Kampung Sangir seperti Kades yang telah mempersiapkan fasilitas dan juga kita yang mengikuti peraturan. Demikian juga Indonesia, supaya kita bisa memaksimalkan dan juga menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sehingga terjadi keharmonisan dan kebebasan dalam berargumen berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika saya telah melakukan banyak kesalahan sebagai contoh kesalahan teknis, kesalahan video, atau ada kata-kata yang menyinggung saudara sekalian atau sesuai dengan kesalahan atau sesuai dengan wilayah daerah tertentu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.